Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita akan melakukan ibadah singkat. Kita buka Alkitab kita, yaitu kita berjanji dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini. 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan saat ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Bapa memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu. Baiklah, kita Ibu akan mengabsen. Angkat tangannya ya. Ya, Bu. Yuki, Hadir, Bu. Sudirman, Ayo, Bu. Kapri, Hadir, Bu. Agung. Hadir, Bu. Tujuan dari materi ini ya, materi pembelajaran kita yaitu remaja Kristen yang disiplin. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan berbagai alasan manusia cenderung melanggar disiplin. Langkah-langkah membangun disiplin, makna disiplin pribadi bagi remaja Kristen, yaitu Ibu akan menjelaskan yaitu tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang makna disiplin. Kita tahu cenderung makna disiplin itu banyak, yaitu kita seperti bisa membuang sampah. Banyak sekali remaja yang sering membuang sampah. Betul atau tidak? Betul, Bu. Terkadang remaja juga tidak on time dalam melakukan segala aktivitas seperti kerja kelompok. Pasti anak-anak melakukan kerja kelompok jam 2 seperti itu. Tapi terkadang ada juga satu kelompok itu yang terlambat. Dan ada lagi yaitu remaja sekarang kurang patuh terhadap orang tua yang lebih tua. Benar atau tidak? Benar, Ibu. Seperti apakah yang disiplin, remaja yang disiplin? Ibu mau tanya satu-satu. Saya, Bu. Oke, Agung. Yang pertama, rajin mengerjakan tugas atau PR-nya, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, baiklah. Ibu akan memberitahukan yaitu langkah-langkah disiplin. Seperti remaja, makhluk remaja adalah individu dan sosial sebagai makhluk yang selalu harus selalu hidup bersama dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, terutama di dalam masyarakat, sekolah, ataupun di keluarga. Disiplin berarti melatih batin dan watak remaja tersebut. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materinya lagi, yaitu hal-hal yang dapat membentuk disiplin. Yaitu 1, taat dan patuh. Taat pada aturan, norma dan etika. Tahu nggak taat pada aturan itu seperti apa? Mengikuti perintah, Ibu. Terus ada lagi? Melaksanakan aturan, Bu. Melaksanakan aturan, ya. Yaitu yang kedua lagi, setia pada aturan. Remaja
yang ingin menanamkan disiplin dapat di dalam dirinya akan setia menjalankan aturan norma yang berlaku di sekolah, rumah, ataupun masyarakat. Remaja selalu setia menaati peraturan seperti menjaga kebersihan, menaati peraturan di sekolah, tidak terlambat dalam pembelajaran ataupun datang ke sekolah. Pandai membedakan atau boleh atau tidaknya yang dilakukan. Remaja harus paham mana tindakan yang sesuai aturan dan tidak sesuai aturan. Yang terakhir yaitu mampu mengendalikan diri. Siswa dapat mampu mengendalikan kemarahan, keinginan yang tidak sesuai dengan norma ataupun aturan yang ada dalam sekolah tersebut. Baiklah, Ibu akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok pertama Yuki dan Sudirman, kelompok kedua Kapri dan Agung. Pertanyaannya yaitu bisa ditulis. Yang pertama, teladan apakah yang dapat kamu peroleh dari Daniel mengenai disiplin dalam ibadah, yaitu dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Yang pertanyaan kedua, mengapa Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Baiklah, Ibu akan memberikan waktu untuk melakukan diskusi. Ibu kasih 10 menit. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu persilahkan. Baiklah, Ibu akan siapa yang menjawab pertanyaan pertama gabung sama yang pertanyaan pertama, dan siapa menjawab pertanyaan kedua gabung ke pertanyaan kedua. Ibu persilahkan untuk gabung. Oke, bisalah didiskusikan pertanyaan tadi. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, bagaimana? Apakah sudah siap diskusinya? Siap, Bu. Oke, kalau begitu, kalau sudah siap, bisalah kembali ke kelompok awal untuk mendiskusikan kembali apa yang dapat dari kelompok yang kedua ataupun yang pertama. Baik, Bu. Bu. Oke, bagaimana? Sudah siap diskusi? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu akan baiklah, siswa akan melakukan presentasi satu kelompok saja untuk apa yang didiskusikan tadi. Kelompok 1 silakan. Baik, Bu. Pertanyaan nomor 1, teladan apakah yang dapat kamu peroleh dari Daniel mengenai disiplin dalam ibadah? Yaitu tetap percaya pada Allah apapun yang terjadi, karena Daniel yakin Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Sikap Daniel dalam melakukan dalam hidupnya, beriman dengan cinta Tuhan, menghormati Allah, taat akan perintah Tuhan, dan ia setia kepada Allah. Baik, pertanyaan kedua. Kenapa Daniel memiliki keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Ya, karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia jika dia dalam masalah, sesuai dengan hati nurani diri sendiri atau percaya yang dimiliki dalam hidup Daniel. Sekianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, silakan dulu. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikannya.
sebelum berakhirnya pembelajaran kita, Ibu akan mengasih tugas, yaitu apa yang materi sekarang tolong di resum, dan minggu depan Ibu akan minta. Baik Bu. Kesimpulan dari materi kita itu adalah tetap percaya pada Allah, disiplin dan taat terhadap apa yang dilakukan di manapun, yaitu karena dalam Daniel kita tahu kita harus tetap yakin dan percaya kepada Allah, karena Allah adalah hidup dan kebenaran. Baiklah, kita akan menutup pembelajaran kita yang akan berdoa. Agung, Duduk di bangku atau bagaimana? bisa berdiri? Baiklah, kita menutup pembelajaran kita pada saat hari ini. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu Bapa di surga atas berkat kasih dan rahmat kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, terlebih juga kepada ibu guru kami yang telah mendidik dan mengajar kami pada saat hari ini Bapa. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat menjadi rema, dapat menjadi makna yang terbaik dalam hidup kami, juga untuk masa depan kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami anak-anak-Mu di dalam pembelajaran kami, di dalam pendidikan kami Tuhan. Begitu juga Engkau berkati guru kami di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, maupun dimanapun guru kami berada. Terpuji nama-Mu Yesus, hari ini dan selamanya kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akan pamit. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bu.